Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NKB. Saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem informasi manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem, yang dimana pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Selanjutnya ada prinsip pengembangan sistem yang terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen, dan yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, dan yang ketiga, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang keempat, investasi yang terbaik harus bernilai. Kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Keenam, tahapan kerja tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Dan yang ketujuh, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kedelapan, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang kesembilan, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Ada pula proses pengembangan sistem yang terdiri dari 6 proses. Yang pertama ada kinerja, yang kedua informasi, yang ketiga ekonomis, keempat kontrol atau pengendalian, dan yang kelima efisiensi, dan yang keenam ada servis atau pelayanan. Ada pula tahapan suatu sistem yang akan diterapkan, terdiri dari 5. Yang pertama analisis sistem, kedua perancangan atau desain sistem, ketiga implementasi sistem, keempat manajemen sistem, dan yang terakhir kelima evaluasi sistem. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem yang terdiri dari 3. Yang pertama siklus atau life cycle, yang kedua teknik, yang ketiga metodologi atau rincian. Kemudian saya akan membahas tentang teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas. Ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Yang pertama ada teknik terstruktur, dan kedua sistem development life cycle atau singkatannya dengan SDLC, dan yang ketiga ada metode rapid application development, singkatannya RAD, dan yang keempat metode joint application development, singkatannya JAD. Ada pula penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama itu karena kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, dan yang kedua itu kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem, dan yang ketiga kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya, dan yang keempat adanya kerusakan dan kesalah rancangan, dan yang kelima pengguna teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai, dan yang terakhir itu pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada kebutuhan user, dan yang kedua pengetahuan akan kondisi lokal, yang ketiga keengganan untuk berubah, dan yang keempat user merasa terancam, dan yang kelima meningkatkan alam demokrasi. Terima kasih telah mau memperhatikan dan mendengarkan hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.